Apakah kalian tahu persamaan dari semua foto ini? Yap, logo halal. Saat ini halal bukan lagi sekedar sertifikasi. Halal telah menjelma menjadi gaya hidup. State of the Global Islamic Report melaporkan bahwa ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen halal. Pengeluaran konsumen muslim di tahun 2019 mencapai 2,2 triliun dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Diproyeksikan oleh Research Center pada tahun 2050, konsumen industri halal akan meningkat hingga 2,76 miliar. Seiring bertumbuhnya jumlah penduduk muslim global setiap tahunnya, membuat nilai pasar halal di masa mendatang akan sangat menggiurkan. Eits, coba nih teman-teman lihat deh. Sayangnya masih banyak produk-produk dalam maupun luar negeri yang belum terdaftar ke dalam sertifikasi kehalalan produk. Bahkan segelintir oknum telah memanipulasi kehalalan suatu produk. Permasalahan ini tentu sangat memprihatinkan. Tingginya konsumsi terhadap produk halal membuat pencantuman label halal menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya penting untuk konsumen, tetapi juga untuk para produsen. Adanya label halal ini berguna memberikan rasa aman bagi para konsumen. Hal tersebut dikarenakan label halal ini dapat dijadikan jaminan kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal serta beretika. Untuk para produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Kekhawatiran tersebut membuat konsumen muslim lebih memilih produk-produk yang sudah jelas tersertifikasi halal dengan adanya label halal pada kemasan produk. Tentu hal ini berpengaruh terhadap produsen karena produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya. Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Tahap pertama, pelaku usaha mengisi formulir permohonan sertifikat halal dengan melengkapi sejumlah dokumen, yaitu yang pertama, data pelaku usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya. Yang kedua, nama dan jenis produk. Dokumen ini harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. Yang ketiga, dokumen daftar produk dan bahan yang digunakan dalam membuat produk. Yang keempat, dokumen proses pengolahan produk yang memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi. Yang kelima, dokumen sistem jaminan produk halal. Tahap kedua yaitu pemeriksaan dokumen permohonan yang dilakukan oleh BPJPH dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja. Tahap ketiga yaitu BPJPH menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon. Kemudian tahap keempat, LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk oleh auditor halal yang dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan uji laboratorium. Tahap kelima yaitu LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. Kemudian BPJPH melakukan pengecekan. Tahap keenam, BPJPH menyampaikan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI paling lama 3 hari kerja. Selanjutnya, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk mengkaji hasil verifikasi dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI. Tahap ketujuh, yaitu BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI. Namun, apabila produk dinyatakan tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Lalu, apakah sertifikasi halal itu penting? Isu halal
Halal yang sedang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini perlahan menggiring para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Lebih dari itu, hal ini juga dikuatkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini membuat sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam suksesnya industri global, khususnya dunia halal. Dengan memiliki sertifikat halal, produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif. Berikut ini kami akan membahas beberapa manfaat sertifikasi halal pada suatu produk bagi produsen. Pertama, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Saat ini, sertifikat halal adalah jaminan bahwa produk tersebut telah diselidiki secara menyeluruh dan dinyatakan sesuai hukum syariat Islam. Karenanya, terpaparnya logo dan sertifikat halal secara legal mampu meyakinkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk tersebut. Berbarengan dengan meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk Anda, maka omset penjualan otomatis akan semakin meningkat. Hal ini tentunya juga sangat berguna bagi kelangsungan produksi produk. Selain itu juga, dengan meningkatkan kepercayaan konsumen, maka dapat memperluas jangkauan produk Anda. Side yang kedua, dapat memperluas pangsa pasar ke negara muslim. Kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar produk Anda di masyarakat. Produk yang memiliki sertifikasi halal akan dengan mudah diterima oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim. Dengan hal ini, produk tersebut memiliki peluang untuk melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspor ke beberapa negara.